What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Memasuki hampir kuartal 3 tahun 2026, walaupun sekarang masih Q2 2026 ya. Kan ini udah Juni 2026 nih. Ya dikit lagi kuartal 3 kan, bener dong. Tetap aja kita harus update dengan perubahan yang terjadi, khususnya buat kalian para seller yang jualan di Shopee. Banyaknya update program dan kebijakan baru. Iya, yang baru-baru ini yang terjadi adalah update iklan Shopee 7 Mei 2026 yang dimana tadinya pay per click jadi pay per impression, membuat seller jadi kehilangan arah dan terbagi menjadi dua kubu seller yang pertama memikirkan ROAS harus bagus banget, kemudian seller kedua ROAS jelek banget, membuat seller mendapatkan dua performance iklan yang berbeda, dari yang ROASnya bagus banget atau ROAS yang jelek banget. Tapi guys, apakah cuman ROAS doang yang kita lihat? Gimana caranya kita tetap rame orderannya, bahkan lebih baik lagi, dan profitnya juga tetap mantep? Oke, ayo kita bahas. Tapi sebelum gue lanjutkan video ini lebih deep lagi, biasa guys, tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Bukannya gue minta kalian untuk like, tapi lu orang emang kalau nggak diminta, lu orang nggak like. Aneh memang lu orang. Oke, gue tunggu sampai hitungan 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang sudah like. Anyway, gue sempat baca komen, kalau diminta like kayak gitu gue jadi risih. Nanti kalau misalnya videonya bagus, pasti gue like kok. Gue bikin video kayak gini, itu gratis tips and trick. Lu cuman gue minta like doang, lu pelit begitu. Aneh lu pada. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Conversion memory. Algoritma sekarang memang cukup kompleks. Terlihat mudah dan biasa saja, tapi sebenarnya jauh lebih ribet dibandingkan apa yang kalian pikirkan. Coba pahami lagi deh, kalau sistemnya semudah ini, apa yang membuat produk atau toko kalian lebih dominan dengan toko yang lain? Memang kalian gak curiga dengan hal tersebut. Toko lu mungkin terlihat kayak rame, atau mungkin makin turun. Namun, coba kita pelajari deh, apakah lu mengenal yang namanya conversion memory, di mana algoritma dan sistem Shopee mendeteksi bahwa produk lu memang oke untuk sistem, makin disebar dan dinaikkan. Dengan pay per impression, maka traffic quality lu harus lebih mateng, karena klik akan menjadi salah satu parameter yang benar-benar penting, yang dimana sebelumnya penting apa enggak? Ya penting lah. Dari dulu, CTR itu selalu penting, tapi sekarang makin penting, karena tadinya yang lu bayar pay per click, sekarang pay per impression. Yang gua takutin adalah seller terlalu memperhatikan ROAS, padahal impression pun harus lu cek, dan traffic iklan dan kliknya pun harus lu perhatiin. Jangan sampai lu perhatiin ROAS doang, karena lu harus ingat sekarang itu pay per impression guys. Jadi ini akan makin penting. Kalau enggak, lu bisa boncos atau penyedotan ke konversi lebih sedikit. Jadi ini bukan soal traffic lu naik, tapi traffic harus datang dari audiens yang punya buying intent. Jadi lu nggak butuh traffic impulsif. Yang lu butuhkan adalah traffic yang bener-bener mau belanja. Jadi hati-hati guys dengan pay per impression ini ya. Karena kalau lu nggak perhatiin hal ini, bisa-bisa budget iklan lu bakal cepet habis, dan juga konversi yang lu dapatkan bisa lebih sedikit dibandingkan algoritma dan settingan iklan sebelumnya. Bahkan bisa jadi produk yang mendapat traffic kecil tapi konversinya padat bisa lebih bagus untuk dinaikkan. Namun itu juga bukan sebagai patokan utama, karena tujuan kita udah pasti traffic besar, konversi besar dong. Gua tahu maksud kalian, kita sebagai seller udah pasti kita maunya seperti itu lah. Trafficnya oke, kemudian konversinya juga banyak, pay per impressionnya juga rendah. Cuma dengan perubahan iklan yang terjadi, yang gua takutin adalah karena seller ini makin malas. Kalau gue perhatiin, mereka hanya fokusnya ke ROAS doang atau pakai iklan otomatis, semua produk diiklanin. Lu zong abis sih guys kalau pakai pay per impression ya. Yang ada penyedotan iklan lu agresif banget, kemakan budgetnya makin gede, tapi konversi yang lu dapatkan makin kecil. Kemudian traffic yang lu dapatkan secara total juga makin kecil. Karena lu kalau mau trafficnya besar, lu harus bayar per impression terus. Nah, makanlah lu orang ya. Kalau misalnya lu orang malas belajar atau malas analisa, karena justru iklan lu bisa makin mahal. Don't misread GMV Max. Budget absorption doesn't mean the algorithm is fully optimized. Mungkin itu akan menjadi kalimat yang cocok dan tepat dengan algoritma dan iklan terbaru di Shopee saat ini. Karena jujur gue melihat banyak seller yang salah kaprah nih. Ya bisa dibilang kayak mungkin di sosmed banyak orang pamer ROAS yang tinggi-tinggi, tapi ternyata pasti cek, ya ampun guys, kok biayanya yang tersudut cuma dikit, kok konversinya cuma segitu. Jadi buat apa lu pamer ROAS gede-gede tapi traffic lu tuh lemes, kemudian orderan lu juga dikit? Ngapain lu pamer ROAS bisa dapat di atas 15-20 tapi konversi lu cuma 1, 2, 3, 4, 5? Ya mending konversi gua dapat di atas 20 atau 50 tapi ROAS gua mungkin di angka 10, 11, 12. Mau sampai kapan lu mau dibodohi sama orang-orang sosial media yang cuma pamer ROAS? Gua kasih lu contoh. Misalnya dengan satu budget campaign Shopee itu 25.000,
Filter data 7 hari terakhir, harusnya absorb iklan kan 175.000. Tapi ini cuman 5.000, 10.000, 22.000. Terus conversion cuma 1, 2, 3, tapi ROAS 20. Buat apa guys? Buat apa? Pay per impression memang harus hati-hati. Update per 7 Mei 2026 menyebut GMV Max memakai sistem penayangan berbasis impresi. Jadi seller harus lebih hati-hati membaca data. Budget habis bisa berarti produk mendapatkan tayangan, tapi belum tentu mendapatkan klik berkualitas dan orderan yang profitable. Jadi traffic lu itu bisa terlihat menipu. Cuman kalau lu udah melihat traffic lu berwarna hijau atau ROAS yang udah tinggi, dan itu sudah membuat lu orang happy, ya gue bisa ngomong apa? Karena itu bukan yang gue harapkan sebagai seller. Dashboard warna hijau sih, gue pengennya sih semuanya hijau dan semuanya memang bagus ya. Bukan sekedar hijau, tapi memang dapetnya juga datanya bagus. Kalau hijau doang mah, ibarat kemarin orderannya 1, besok 2 kan hijau tuh naik 100%. Kan pengennya dari 50 ke 80. Mending kayak gitu gak sih guys? ROAS selling trap itu berbahaya banget. Karena Shopee FAQ iklan juga membahas bahwa target ROAS, rekomendasi untuk GMV Max ROAS, artinya seller makin diarahkan untuk bermain di sistem target otomatis, bukan sekedar manual filling. Padahal lu yang punya toko, harusnya lu yang pegang kontrol akan toko lu sendiri. ROAS tinggi, tapi sebenarnya iklan lu nggak jalan. ROAS terlalu rendah, profit lu tergerus alias boncos. Produk harus punya perbedaan, margin agar ROAS bisa berbeda-beda. Belum lagi lu ditipu sama data. Makin dibuat malas sampai ujung-ujungnya lu nggak sadar bahwa lu dibegoin sama sistem. Guys, ini gue serius nih guys. Lu orang tuh sadar gak sih guys? Kalau lu tuh sebenarnya dibegoin secara perlahan sama sistem. Ujung-ujungnya tuh mereka maunya lu pakai yang automatic, semua produk lu dipakein automatic nih. Kemudian nanti iklan lu diabsorb terus nih sama platform e-commerce. Jadi iklan lu dikit-dikit top up, penyedotannya gila banget, tapi ROAS yang lu dapatkan memang bisa terlihat tinggi banget atau rendah banget. Kemudian konversi lu segitu-segitu doang. Ternyata pas dicek, absorb iklannya gede, kemudian profit lu menurun, atau mungkin absorbnya iklannya kurang, profit lu ada nih, tapi absorbnya iklannya kurang. Kemudian konversi lu juga menurun, akhirnya lu kesalip juga sama kompetitor. Ini tuh bener-bener bahaya banget kalau menurut gua. Jadi kalau lu orang tetap mau pakai pilih yang automatic banget nih, gue yakin lama-lama toko lu akan makin turun terus sih guys. Percaya sama gue, karena di luar sana banyak seller yang pintar yang udah siap untuk ngesikat lu guys, untuk nurunin toko lu. Ad learning contamination, ini yang paling ngeri. Learning ads terkontaminasi dengan traffic buruk. Kalau dulu kan berdasarkan klik, setidaknya lu tahu dong produk mana yang lu diklik. Sekarang kan impression tuh. Jadi kalau produk lu belum atau kurang teroptimize, maka lebih baik lu jangan iklanin deh. Gimana guys? Setuju gak sih guys kalau menurut lu orang nih? Bentar, lu orang jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap nonton karena ini akan jadi pembahasan yang menarik banget guys. Active products don't always reflect an active catalog. Punya 1-2 produk hero di toko lu bukan jaminan toko lu itu sehat. Karena katalog lu merupakan peran penting. Mana produk yang take profit, mana produk untuk traffic, mana produk untuk AOV, mana produk untuk konversi. Semua itu harus jelas dan clear. Pertanyaan gue simple, apakah lu punya jenis-jenis produk tersebut? Apakah lu tipikal seller yang penting gue ada produk hero, yang penting ada orderan, yang penting laku aja? Sampai-sampai lu nggak tahu produk mana tuh yang kayak gitu, produk mana yang bisa bawa traffic, produk mana yang memang untuk AOV, produk mana yang untuk profit, produk mana yang memang untuk scalable. Lu orang tahu gak? Apa cuma taunya produk hero doang? Sayang sih kalau lu orang nggak tahu guys. Karena nggak semua produk itu bisa jadi hero produk. Kalau memang dia produk support, ya why not? Toko gue pribadi pun nggak semuanya produk hero kok guys. Kayak bukan berarti gue semuanya jadiin produk hero, enggak. Karena gue pilah-pilah lagi yang tadi. Memang ada produk yang memang untuk traffic, produk yang untuk support, produk yang untuk dijadikan hadiah, kemudian produk yang untuk scalable nih kalau di iklan. Kemudian ada produk yang kayaknya nggak gitu oke dalam beriklan, tapi bolehlah kadang-kadang suka ditambah customer untuk dalam satu invoice. Itu semua produknya gue tahu, dan gue juga sengaja milih produk tersebut berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Apakah lu orang menggunakan metode tersebut? Ini pengalaman gue ya guys, ini gue sharing aja sama kalian nih. Gue ada jual satu produk, harganya itu sekitar 250.000 lah, margin bersihnya 30.000 sampai 40.000, dan itu gue belum ambil margin dari packing khusus. Ini pintar-pintaran gue aja sebenarnya sih. Jadi memang produk itu gue bisa mainkan secara kualitas, yang dimana dengan permainan kualitas itu bisa ada aja peminat demandnya, tapi gue mendapatkan profit lebih tebal. Kemudian gue main di packingan khusus, jadi kalau misalnya ada customer yang beli produk tersebut, gue dapat profit udah tebal. Dia beli juga nih sama packing khusus, makin tebal
tebel gue dapetnya. Nah, itu produk yang memang sengaja gue pilih untuk dimana memang nggak tiap hari ada orderan. Mungkin kayak 2 hari 3 hari sekali, atau mungkin pernah kejadian sehari sekali, tapi rata-rata 2-4 hari sekali lah dapat orderan. Tapi kalau misalnya produk tersebut profit banget, kenapa tidak? Kayak gitu loh guys. Jadi pinter-pinterlah kalian dalam memilih produk sebenarnya ya. Nah, tapi bukan berarti gue nggak ada produk yang marginnya tipis. Gue juga ada produk yang marginnya cuma 5-7%. Tapi gue juga bisa dapetin kuantitinya lebih dari 1 kalau penjualan dalam satu invoice. Jadi margin 2%, 3%, 5%, 7% itu bukannya jijik, tapi tergantung lu cara mainnya gimana. Sama jangan lupa guys, ini penting ya. Buat kalian para seller ya, dead stock itu pasti ada. Jadi jangan sampai lu diemin produk dead stock lu lah. Kalau gue sih lebih prefer jual rugi nggak apa-apa, bahkan rugi banget. Yang penting barangnya keluar, biar nggak menu-menuhin gudang. Yang pertama, yang kedua ya jadi duit aja daripada barangnya makin lama makin nggak laku. Jangan sampai nanti lu terlambat, lu bener-bener baru mau jual rugi nanti udah nggak ada marketnya, kan sayang ya kayak gitu tuh. Jadi mending gua jual kemudian gua cari produk baru untuk dijadiin new product sih. Itu kalau gua, terserah kalau kalian mainnya gimana. Shopee 2026 bukan lagi sekedar marketplace. Sekarang kita masuk di era algorithm commerce. Shopee makin kuat sebagai platform distribusi antara seller dan customer. Jadi seller yang menang bukan cuman yang punya produk bagus, tapi yang bisa membaca dan memahami algoritma. So guys, gue punya satu quotes terakhir buat kalian. Don't just case order, build a store that algorithm can trust and your margin can survive. Jangan cuman kejar order, bangun toko yang bisa dipercaya sama algoritma dan marginnya juga tetap bagus lah, intinya kayak gitu guys. Jadi sebenarnya intinya sih kita sebagai seller pasti maulah trafficnya gede, kenceng, order kenceng, profit bagus. Jadi kalau lu cuma mau ngikutin dan dibodohi sama sistem yang dimana traffic kenceng, orderannya biasa aja, profitnya makin tipis, silahkan. So guys, pikirkan kalimat gua, good luck buat kalian semua, dan thank you so much yang sudah nonton video ini sampai detik ini sampai habis. Gue selalu percaya bahwa penonton Rio Gandhi itu berbeda dengan penonton-penonton yang lain, karena gue juga sharing berdasarkan studi kasus dan pengalaman gue, dan cara penyampaian gue juga gue cukup yakin gue berbeda dengan yang lain. So good luck guys, gue hanya nggak mau lu orang dibodohi sama sistem yang serba automatic aja sih. Thank you so much sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dari kemarin gue upload video seru-seru guys, mending lu nonton video-video kemarin-kemarin ya, dan video terbaru, karena menurut gue konten yang gue bawakan ini cukup fresh dan cukup menarik buat lu orang. Jadi silahkan ditonton, banyak video menarik, mungkin lu orang belum nonton lah. So jangan lupa buat teman sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue manage, tokonya pengen gue handle secara marketing campaign, produknya gue analisa, gue bikinin hal-hal yang buruk untuk produk kalian tuh yang kayak gimana, gue adjust lagi, itu bisa hubungi ke nomor di bawah sini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan Rio Gandhi peace out.